saya kira Anda sudah tahu apa yang dimaksud dengan opting. Secara garis besarnya bahwa Internet of Things itu adalah dengan media perangkat media internet, maka dapat dilakukan pengendalian, pengontrolan dari jarak jauh perangkat komputer, ya. Ya, jadi tentu timbul pertanyaan apa itu Internet of Things, ya. Jadi berdasarkan fungsinya atau manfaat daripada IoT itu dijelaskan di sini bahwa jaringan berbeda-beda fisik atau things yang tertanam atau biasa disebut dengan blended, yaitu dengan elektronik, perangkat lunak, sensor, dan konektivitas untuk memungkinkannya mencapai nilai yang lebih besar dan layanan dengan bertukar data dengan dengan produsen, operator, dan atau perangkat lain yang terhubung. Jadi intinya bahwa IoT ini adalah dengan media jaringan internet bisa melakukan bisa melakukan komunikasi antar beberapa perangkat yang sifatnya berjauhan, ya, atau tanpa batas, termasuk pengawasan, pengontrolan, dan tentu bisa mesin to mesin. Oke, jadi internet adalah jaringan yang berhubungan komputer di seluruh belahan dunia atau global yang memungkinkan komputer berkomunikasi dan dapat bekerja bersama hingga antar negara. Ya, jadi dengan internet saya kira kita sudah paham. Tetapi yang baru di sini adalah bagaimana mengkomunikasikan antara satu perangkat atau perangkat yang lain dengan memanfaatkan fasilitas internet ini. Ya, thing itu sendiri yang artinya segala, ya, yang bermakna bahwa apapun yang terhubung ke internet termasuk dalam definisi Internet of Things, ya, termasuk antar perangkat dengan perangkat yang lain. Artinya semua barang fisik yang dapat dimonitor dan dikendalikan dari jarak jauh menggunakan internet adalah IoT. Jadi apapun perangkatnya yang bisa dikendalikan dari jarak jauh, bisa dimonitor dari jarak jauh, maka itu disebut dengan IoT. Ya, kalau selama kita hanya menggunakan internet untuk browsing, ya, berkomunikasi melalui chat, ya, tapi ini digunakan untuk mengontrol perangkat atau alat dari jarak jauh yang berbeda. Yang ini gambaran singkat dengan menggunakan pesawat telepon, yaitu berbagai cara akses internet. Jadi, kita mengakses internet berbagai macam cara, bisa akses internet dengan menggunakan fasilitas wireless router, ya, bisa WiFi, bisa WiFi, voice internet protocol, ya, atau phone atau wireless router, dan seterusnya. Ya, semua perangkat ini bahkan dengan menggunakan media public switcher atau switcher telepon untuk network untuk menguatkan signal, atau bisa juga melalui jalur telepon. Ya, kalau dulu banyak disebut dengan ISP, Internet Service Protocol. Ya, apa sih tujuan IoT itu sendiri? Ya, kalau kita melihat gambar-gambar ini, maka sudah sangat jelas bahwa IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Ya, contoh misalnya di sini digambarkan misalnya customers and home, ya, artinya
setiap orang dan bisa berkomunikasi ke rumahnya, atau smart infrastruktur baik infrastruktur dalam kota atau dalam sebuah wilayah. Kemudian security and surveillance, ya. Kemudian healthcare, ya, dalam bidang kesehatan, dalam bidang transportasi, dalam bidang retail, lah. Kemudian dalam bidang industri dan berbagai macam yang lain, ya. Jadi konsep dan cara kerja IoT ini sebelumnya cukup sederhana, dengan cara kerja mengacu pada 3 elemen utama. Jadi sebelumnya hanya 3 elemen utama pada infrastruktur IoT, yaitu ada barang secara fisik, kemudian ada konektivitas, dan ada cloud data. Itu secara sederhananya ada 3. Cara kerja Internet of Things yaitu memanfaatkan sebuah argumentasi atau perintah program yang menghasilkan interaksi antara sama mesin dan terhubung secara otomatis tanpa campur tangan mesin dengan jarak terbatas. Jadi bisa menghubungkan antara mesin ke mesin tanpa campur tangan manusia. Jadi manusia nanti di sini hanya berfungsi sebagai pengatur atau pengawas. Jadi internetlah yang menjadi penghubung di antara kedua interaksi mesin tersebut. Sementara manusia hanya bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung. Ya, kalau kita lihat di sana, lihat tadi di atas itu ada 3 komponen dasar, ya. Itu yang sangat sederhana. Jadi ada barang secara fisik, ada konektivitas, dan ada cloud data, di mana konektivitas ini adalah jalur internetnya. Yang tadi sudah digambarkan di atas, bisa menggunakan modem, bisa menggunakan router, ya, atau jaringan speedy. Kalau sekarang untuk di rumah itu banyak dipakai IndiHome. Dan tentu membutuhkan cloud data center yang biasa kita sebut database atau Firebase. Jadi fungsi IoT dengan prinsip tujuan utama dari IoT sebagai sarana yang memudahkan untuk pengawasan dan pengendalian barang fisik, maka konsep IoT ini sangat memungkinkan untuk digunakan hampir pada seluruh kegiatan sehari-hari. IoT itu hampir semua kegiatan sehari-hari dapat diimplementasikan. Bahkan beberapa contoh yang pernah dikerjakan oleh mahasiswa, ya, contoh jemuran saja, jemuran baju yang ada misalnya di balkon atau ada di lantai 2 atau lantai 3. Ya, mungkin ibu-ibu misalnya biasa menjemur, cuaca tidak menentu, maka itu pun boleh kita gunakan IoT. Jadi nanti pada saat cuaca bagus, ya, cuaca bagus, maka otomatis jemuran bergeser keluar. Ya, pas cuaca lagi mendung atau lagi meragukan akan terjadi hujan atau ada air atau ada hujan, maka itu bisa bergeser masuk lagi di bawah atap. Ya, itu contoh sederhana saja. Ya, itu untuk banyak digunakan di perorangan, ya, atau rumah-rumah pribadi. Atau misalnya pengamanan rumah. Kita mau mengamankan rumah dengan memberikan security. Sehingga kalau misalnya kita bepergian, ya, tiba-tiba suatu saat ada pintu rumahnya terbuka secara tidak sengaja, maka bisa saja mesin ini mengirimkan pesan kepada pemilik rumahnya pada jam berapa, tanggal berapa, pintu nomor berapa terbuka. Ya, kalau perlu tambahkan di situ kamera untuk mendeteksi siapa yang sedang membuka pintu. Jadi bisa dilihat dari
jarak jauh. Ya, begitu juga di perkantoran. Ya, banyak sekali kegiatan di perkantoran yang bisa dikontrol dengan menggunakan IoT ini. Ya, seperti rumah sakit, tadi saya gambarkan pada healthcare, kemudian pariwisata, industri, transportasi, konservasi hewan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Ya, nah ini sangat dibutuhkan, ya, terutama biasa di daerah-daerah untuk melakukan pengembangan IT untuk membantu misalnya dalam bidang pertanian, ya bagaimana melakukan misalnya pengamanan tanaman dari berbagai macam hewan, ya itu bisa, atau hama itu bisa kita lakukan. Misalnya yang banyak sekarang dipakai di sawah itu, kalau misalnya banyak hama misalnya, itu bisa dinyalakan lampu ya supaya nanti hamanya ke sana lampunya, kemudian diberikan air di bawahnya dan bisa mati hamanya di situ, jadi berkumpul supaya dia tidak ganggu tanaman-tanaman yang lain seperti itu padi atau tanaman palawija yang lain. Ya, itu bisa kita gunakan mikrokontrol yang bisa menyala pada saat dibutuhkan dan mati pada saat tidak dibutuhkan lagi, dan berbagai macam metode atau perangkat yang lain. Nah, bahkan salah satu contoh juga, salah seorang mahasiswa saya dari daerah S2 juga membuat pengendalian pengaturan air terhadap persawahan. Ya, jadi pada saat padi umurnya berapa, apakah dia masih membutuhkan air atau tidak. Kemudian kalau dia masih membutuhkan air dan ternyata airnya sudah tidak ada, maka dia akan mengaliri air. Pada saat padinya sudah tidak membutuhkan air, ya, dia akan berhenti atau tidak akan mengaliri air kepada sawah tersebut. Bahkan kalau kita mau memutar balik misalnya musim hujan, padahal sawahnya tidak butuhkan air, mau dibuang airnya, maka bisa saja kita tambahkan alat pengendali lagi untuk menguras air yang ada pada sawah secara otomatis, ya, tanpa harus melibatkan orangnya cukup mengatur dan mengendalikan serta mengawasi hasil kerja tersebut. Ya, tentu manusia di sini sebagai pengguna sekaligus sebagai pengawas dalam setiap aksi yang dilakukan oleh sistem kendali tersebut. Dan ini sudah banyak melakukan ini, ya. Ya, kemudian perangkat IoT yaitu barang apa dapat dikatakan sebagai IoT atau device jika telah terpasang IoT modul. Ya, IoT modul yang dimaksud di sini yaitu terdapat blended device. Blended device di sini maksudnya terdapat di dalamnya berbagai macam komponen utama dalam modul perangkat elektroniknya, atau biasa kita sebut microcontroller. Ya, misalnya minimal ada sensor. Kenapa harus ada sensor? Karena sensor ini dibuat seorang manusia ini adalah panca inderanya. Dia bisa berfungsi sebagai mata, dia bisa berfungsi sebagai pendengar, dia bisa berfungsi sebagai penciuman, dia bisa berfungsi sebagai perasa, dan berbagai macam fungsi dari sensor sendiri. Ya, misalnya untuk mendeteksi suhu, untuk mendeteksi citra, untuk mendeteksi suara, getar, dan sebagainya. Nah, itu kita tempatkan sensor. Jadi salah satu modul untuk microcontroller itu harus dilengkapi dengan sensor. Yang kedua harus ada CPU, Central Processing Unit, atau disebut biasa dengan komputer kecil. Komputer di zaman ini tidak harus berbentuk laptop atau tower. Untuk kebutuhan IoT itu tidak harus berbentuk laptop atau tower seperti yang kita gunakan.
ya, karena makanya biasa disebut dengan komputer kecil, karena dia diciptakan khusus untuk membuat perangkat OT adalah perangkat komputer kecil, sering disebut single board komputer. Seperti misalnya salah satu banyak digunakan sekarang, seperti Raspberry Pi atau Arduino. Ya, waktu zaman saya itu ini komputer kecil ini belum ada. Ini saya masih pakai dulu waktu saya S2 tahun 2004-2006 itu. Itu kami masih pakai chip ATmega ya, mikro. Dan kemudian komponen elektroniknya kita rangkai sendiri. Ya, kalau sekarang sangat enak, siapapun dan kapanpun dibutuhkan itu boleh pesan dan beli ini Raspberry Pi atau Arduino tentu sesuai dengan kebutuhan, karena ini juga banyak tipenya. Jadi tinggal di program atau dibuatkan program tentu sesuai dengan kebutuhan. Jadi di program untuk mengolah informasi dari sensor yang terpasang dan menentukan tindakan berdasarkan informasi yang dari sensor. Jadi informasi tentu tergantung dari sensornya. Jadi kalau kita misalnya menggunakan sensor suhu, maka suhu akan diubah menjadi sebuah bit masuk ke dalam komputer, nanti ditangkap di situ dalam sebuah apakah sebuah nilai desimal atau sebuah bit atau itu nanti tergantung bagaimana apa jenis sensor dan bagaimana program cara penangkapannya nanti. Ya, dan menentukan tindakan berdasarkan informasi yang dari sensor. Jadi CPU juga bertugas sebagai pengolah data yang nantinya akan dikirim ke perangkat lain untuk diolah. Jadi komputer di sini dia menerima masukan atau informasi dari sensor, kemudian diolah, kemudian mengeluarkan lagi output. Contoh misalnya kita membuat sensor untuk membuka tutup sebuah pintu air. Kita pasang sensor pada sebuah titik tertentu untuk mengetahui apakah air tinggi atau rendah. Kalau misalnya air sudah tinggi, maka mungkin perlu dibuka pintu airnya atau gerbang airnya supaya menurun, supaya tidak terjadi kebanjiran. Ya, misalnya di bendungan, kalau misalnya air sudah sangat rendah, ya mungkin sudah perlu ditutup, maka komputer akan menerima informasi dari sensor dan akan mengirim ke aksi mesin selanjutnya, apakah dibuka atau ditutup. Itu salah satu, dia akan memproses setiap informasi yang datang dari sensor, kemudian dia mengirim ke mesin lain untuk melakukan aksi sebagai output atau sebagai hasil daripada mesin microcontroller. Nah, biasanya ini di mana peran internet di sini. Contoh misalnya mungkin sensornya kita pasang di titik yang berjauhan, mungkin jaraknya ada 1 kilometer, ada 2 kilometer, sementara komputernya harus misalnya di satu tempat yang aman, ya. Maka untuk menjadikan sebagai media komunikasi itu menggunakan media internet. Begitu pula nanti instruksinya atau output untuk komputer mungkin tempatnya juga berbeda, yang mau dibuka tutup pintunya, kapan bisa dibuka, kapan bisa ditutup. Ya tidak harus mikrokontrolnya di situ, boleh saja mikrokontrolnya ada di kantor tetapi lain tempat yang dikendalikan, ya lain tempat mengambil informasinya, lain juga tempat mengambil. Ya biasanya kalau tempat
mengambil informasi seperti contoh kasus tadi untuk mengetahui menghindari kebanjiran. Kalau ditutup misalnya bendungan, maka tentu diambil daerah penduduk yang terendah. Nah, kalau daerah penduduk yang terendah sudah mulai tergenang air, ya, maka harus mengirim signal ke komputer, dan mungkin tempat pintu airnya agak berjauhan. Jadi dia akan memanfaatkan fasilitas internet untuk melakukan komunikasi data antara satu titik dengan titik yang lain. Ya, dan bisa saja bukan cuma satu pintu air dikendalikan, bisa saja satu microcontroller tapi menerima informasi dari banyak sensor dan mengendalikan pintu air dari berbagai macam titik pintu air untuk satu mesin komputer misalnya. Ya, itu nanti tergantung bagaimana program atau coding yang kita inginkan pada komputer kecilnya nanti. Kemudian tentu ada sistem operasi, ya, karena kita pahami bahwa perangkat keras itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa sistem operasi. Nah, biasanya kalau kayak Raspberry, apa semua itu sudah dilengkapi dengan sistem operasi yang sangat sederhana. Jadi embedded device untuk perangkat IoT memerlukan sistem operasi khusus karena perangkat IoT berukuran kecil, portable, dan memiliki spesifikasi yang minim. Sistem operasi inilah yang menjadi nyawa atau roh dari perangkat atau modul blended device atau perangkat IoT atau biasa disebut dengan modul IoT. Tentu ada sistem operasi. Jadi jalur komunikasi tadi di sini saya sudah jelaskan tadi bahwa jalur komunikasi yang digunakan pada terjadinya komunikasi antara satu perangkat dengan perangkat yang lain, ya, misalnya setelah ada sensor mengoleksi informasi dan mengirim ke CPU, jadi ke CPU, dan CPU akan mengolah dan menentukan tindakan berdasarkan informasi yang diterima. Maka perangkat IoT memerlukan jalur komunikasi untuk mengirim data yang telah diolah ke user atau bahkan ke server pusat. Media komunikasi di sini bisa berupa Bluetooth, Wi-Fi, ya, tapi kalau tadi kita bicara IoT berarti internet, ya. Kalau media Bluetooth dan Wi-Fi itu berarti tentu jaraknya sangat terbatas. Ya, kalau kita bahas, tetapi untuk jarak yang berjauhan, ya, mengirim informasi dari tempat yang jauh tentu membutuhkan perangkat internet. Ya, maka ruang dan waktu maka perangkat internet akan menggunakan media, perangkat IoT akan menggunakan media internet. Itu yang paling tepat jika jaraknya berjauhan. Tapi kalau dalam satu wilayah yang bisa dijangkau Bluetooth, ya, kalau Bluetooth kalau tidak salah jaraknya hanya paling ini 1 sampai 20 meter. Kalau Wi-Fi, ya itu paling jauh sampai 400 meter. Tapi ini juga masih fleksibel tergantung jenis perangkat yang digunakan, ya, atau tergantung kekuatan Wi-Fi. Nah, tapi kalau mau ke unlimited itu menggunakan jalur internet tentunya. Nah, tapi ini sangat berpengaruh kepada kesiapan kuota tentunya dengan perangkat lain yang dibutuhkan. Ya, tadi sudah jelaskan bahwa tentu setelah data diolah akan terjadi ada keluaran atau output. Jadi keluaran di sini merupakan aksi atau action dari program yang terpasang di CPU, seperti mengirim informasi ke server jika memerlukan kondisi tertentu, atau menggerakkan motor, ya seperti tadi misalnya kalau mau menutup pintu, ya tentu harus ada saklar yang di-on-kan, kemudian menggerakkan motor, menurunkan atau menaikkan, ya, menaikkan sebuah pintu air misalnya, atau menyalakan lampu, bisa juga membunyikan alarm. Ya, ini tadi saya jelaskan misalnya untuk pengamanan
suatu tempat, wilayah, atau pengamanan rumah itu bisa kita tambahkan alarm atau bahkan mengirim informasi atau data ke pemilik rumah atau ke penanggung jawab bidang tersebut. Bisa dalam bentuk data, bisa juga melalui informasi melalui layar, ya, tentunya. Makanya biasa ada dilengkapi dengan LCD. Ya, ini salah satu contoh perangkat IoT. Ini saya capture dari salah satu tugas mahasiswa yang membuat rekam citra untuk dikontrol untuk mendeteksi seseorang, ya. Jadi tentu membutuhkan LCD atau layar untuk mengetahui siapa yang deteksi. Dan ada microcontroller, jadi ada perangkat elektronik lah yang dibutuhkan. Nah, jadi implementasi IoT ini sendiri itu mesin dibuat agar pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Pada awalnya mesin dibuat hanya untuk membantu manusia dan dioperasikan secara manual. Lambat laun, mesin bisa berjalan sendiri atau secara otomatis. Ya, kira-kira seperti robot lah. Robot itu bisa bekerja sendiri secara otomatis. Tetapi dalam perkembangannya, pemanfaatan mesin sebagai alat dalam sebuah sistem akan menemui kendala jika sudah menyangkut jarak dan waktu. Jadi kalau tadi kita sudah berbicara robot, setelah jaraknya jauh, ya itu salah satu kendalanya. Maka lahirlah yang kita sebut IoT, pemanfaatan teknologi informasi atau teknologi internet untuk mengkomunikasikan antara satu perangkat dengan perangkat yang lain dengan melalui media jaringan internet. Jadi dengan jarak yang begitu jauh, maka mesin tidak akan bisa berinteraksi dengan mesin yang lain. Nah, itu tadi kalau membuat mesin untuk menggantikan pekerjaan manusia, ya mungkin dalam satu ruang lingkup yang dekat itu masih tidak ada masalah. Apalagi kalau masih bisa menggunakan kabel, ya, atau masih bisa menggunakan Bluetooth atau Wi-Fi. Tetapi kalau sudah berjauhan, ya, apalagi kalau sudah antar negara yang harus kita kendalikan, nah itu satu masalah besar. Maka itulah fungsi daripada IoT di situ. Jadi untuk mengatasi hal inilah diterapkan gagasan Internet of Things, di mana semua mesin dengan mengenal IP address dapat menggunakan jaringan internet sebagai media komunikasi, ya, untuk saling bertukar data atau informasi. Ya, implementasi IoT ini, ya, tadi sudah dijelaskan di atas bahwa bisa di dalam berbagai macam kegiatan atau pekerjaan, misalnya yang diantaranya bidang keamanan, monitoring lingkungan, bidang kesehatan, otomasi gedung perkantoran, perumahan, ya, smart city, ya, smart building, smart house, atau banyak lagi, termasuk smart car, ya, mobil cerdas. Ya, itu sekarang juga banyak dikembangkan. Semua itu bisa, bahkan sekarang terdapat sebuah perangkat, ya, kalau tidak salah di Singapura pernah diuji coba, sebuah alat yang bisa mengantarkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, yang biasa kita sebut kurir. Ya, cukup kita memasukkan alamatnya, maka bisa langsung mengantarkan barangnya ke alamat yang dituju, ya, tanpa orang yang mengendarai atau mengendalikan, ya. Tapi tentu teknologi seperti ini adalah mesin yang sudah menggunakan teknologi internet, ya, untuk berkomunikasi dari satu tempat atau dengan mesin dengan mesin yang lain. Jadi manusia di sini, ya, tugasnya tinggal melakukan pengawasan atau pengontrolan. Untuk mengawasi dan mengontrol
benda tersebut atau device tersebut juga membutuhkan perangkat internet. Nah, salah satu kelebihan atau keuntungan IoT, jadi ada banyak manfaat dan kemudahan ketika suatu sistem di dunia nyata menggunakan perangkat IoT. Ya, seperti diantaranya misalnya data, semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin mudah untuk menentukan tindakan yang dapat didasarkan, yang dapat berdasar data yang ada. Kemudian dengan bantuan komputer dan algoritma program, kita tidak perlu mengecek data dan mensortir satu persatu. Biarkan mesin yang melakukannya sesuai algoritma yang diinginkan. Selain cepat, juga akurat. Ya, sekira kita sepakat bahwa kalau manusia dibandingkan dengan mesin, tentu mesin jauh lebih cepat dan akurasinya lebih tinggi dibandingkan dengan manusia. Biasa kalau manusia yang melakukan sortir misalnya seleksi itu masih kadang-kala masih menggunakan perasaan sehingga sulit untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi dengan komputer tentu dia akan bekerja betul-betul tanpa melihat siapa misalnya yang dilakukan seleksi atau data apa. Dia betul-betul mengacu kepada algoritma dan standar data yang disiapkan menjadi kriteria perbandingan. Kemudian yang berikutnya, kelebihan berikutnya seperti tracking. Ya. Tracking dalam sistem inventory dengan bantuan komputer akan sangat mudah untuk mengecek persediaan misalnya. Kemudian mengecek lokasi dan kualitas. Contoh misalnya pada sebuah jaringan, instalasi jaringan internet. Ya, apalagi sekarang dengan jenis fiber yang sistem transmisinya menggunakan kristal atau cahaya ya, atau fiber optik. Itu dengan begitu cepat, tapi kalau terjadi putus di salah satu titik atau jalur, ya itu tentu membutuhkan sebuah perangkat untuk men-tracking ya di daerah mana kira-kira jaraknya berapa dari posisi, karena dilihat dari kekuatan cahaya yang disampaikan. Ya, itu yang dimaksud dengan locator ya, tracking locator atau alat untuk mendeteksi lokasi atau kualitas barang sehingga memudahkan kita untuk melakukan pengelolaan sehingga tidak ada kasus kehabisan barang karena lalai dalam pengecekan jika dilakukan secara manual. Ya, kadang-kala kalau kita melakukan pengecekan manual, ya ada barang yang tertinggal lupa dicek, ya, lupa diperiksa apakah ada stoknya atau tidak. Tapi dengan sistem aplikasi atau IoT tracking itu bisa dilakukan dengan lebih cepat, lebih mudah, dan sudah bisa dipastikan tidak ada yang dilewatkan. Ya ini kalau ini contoh kasus dalam inventory misalnya. Kemudian dari segi waktu, dengan bantuan sistem komputer yang telah diprogram sebelumnya untuk mengolah informasi tertentu dan melakukan tindakan sesuai yang telah diprogram, maka proses analisa dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang besar akan sangat cepat. Ya, itu dari segi waktu, nah juga termasuk dari segi biaya. Tidak bisa dipungkiri, penggunaan tenaga manusia yang terbatas kemampuannya yang berakibat diperlukan banyak tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan yang berat. Nah, dengan bantuan mesin yang kemampuannya dapat diatur dan dapat menggantikan pekerjaan manusia, manusia tidak perlu melakukan hal berat dan rumit. Dijamin sekarang cukup dengan menjadi operator mesin saja.
Jadi manusia itu ya tinggal diarahkan menjadi operator mesin. Tapi kalau jadi operator mesin juga tidak bisa, nah itu sudah kelewatan. Dari sini terlihat bahwa biaya untuk menggaji karyawan lebih sedikit karena sudah diganti oleh mesin. Nah itu. Jadi kalau dilihat dari segi waktu itu tentu mesin dapat bekerja lebih cepat, bisa mengefisienkan waktu. Dilihat dari segi biaya, tentu biaya bisa lebih kecil ya dibandingkan dengan menggunakan banyak orang. Ya, contoh sederhana, nah, kebetulan ada satu contoh kasus ya waktu saya S2 kemarin itu kebetulan tesis saya yang saya angkat adalah otomatisasi sistem kendali suhu ya. Otomatisasi sistem kendali suhu ini adalah sebuah microcontroller atau sebuah IoT yang saya rancang untuk membantu salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor impor daging mentah ya atau di KIMA kawasan industri Makassar. Ya, kebetulan perusahaan ini memiliki 3 gudang cooler ya yang lokasinya beda-beda gedungnya. Ya, sehingga setiap waktu shift itu membutuhkan 4 orang, 1 koordinator, 1 orang untuk gedung atau cooler A, 1 cooler B, 1 cooler C untuk selalu tugasnya hanya mengontrol suhunya yang ada pada ruangan karena ada range-nya dari sekian sampai sekian. Ya kalau perlu dimatikan mesin maka dia akan matikan mesin pendinginnya. Kalau sudah hampir mendekati suhu yang tinggi maka harus dinyalakan lagi coolernya. Hanya itu kerjanya. Dan shift ini terjadi 3 kali 24 jam. Nah, selama 24 jam itu 3 kali shift. Itu artinya bahwa 1 kali shift membutuhkan 4 orang. Ya kan? 4 kali 3 kali shift itu berarti 12. Nah, itu banyaknya orang yang digunakan. Tetapi setelah dibuatkan otomatis sistem kendali, jadi mesin IoT ini yang mengontrol suhu terus setiap detik, setiap menit, tergantung berapa lama kita mau tarik data. Dan kalau suhunya sudah sampai suhu yang paling rendah yang dibutuhkan untuk ruangan tersebut, maka otomatis mesin IoT ini langsung mengendalikan juga mesin pendingin. Ya, karena mungkin setiap ruangan itu berbeda-beda kebutuhan suhunya. Ya, tergantung apa isinya. Ya, karena salah satu dua cooler di antara 3 itu ada yang membutuhkan sampai minus 40 derajat Celcius. Ya, sangat dingin. Ya, karena kulkas saja paling tinggi sampai minus 10 kalau tidak salah. Nah, ini sampai 40. Ya, begitu banyaknya orang yang digunakan sampai 12 orang untuk 24 jam dan kalau ini kita keluarkan biaya untuk menggaji ya itu tentu tidak efektif. Belum terjadi kesalahan, belum lagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan misalnya yang tugas malam biasa ketiduran akhirnya lupa kontrol suhunya ya atau ada urusannya lain lupa cek suhunya, lupa matikan atau lupa nyalakan, itu bisa produknya rusak yang terdapat padanya. Tapi dengan alat yang IoT ini, ya dia akan bekerja secara otomatis dan akan memberikan informasi dan kebetulan pada saat itu saya juga sudah koneksikan dengan internet ya, untuk dilakukan pemantauan jarak jauh kepada petugasnya. Dan alhamdulillahnya dari 12 orang itu akhirnya petugasnya cuma 3. Ya tetap dibagi 3 shift. Satu waktu itu hanya satu shift itu hanya 1 orang. Ya karena 3 kali shift maka 3 orang yang dipakai. Ya bayangkan ya kali 3 juta saja gajinya 1 orang ya kali 1 bulan ya kan
dari 12 orang itu kali 1 tahun itu berapa biaya harus dikeluarkan. Padahal kalau ini biaya perangkat dibiayai, mungkin tidak menghabiskan dana gajinya tadi itu 1 tahun. Nah, bagaimana kalau sudah 5-10 tahun bekerja dengan orang yang banyak seperti itu merepotkan ya. Nah, cuma salah satu resiko dengan teknologi komputer khususnya kepada IoT ini ya tentu banyak mengurangi tenaga yang tidak produktif ya. Karena tadi tugasnya hanya mengendalikan, melihat apa semua. Ya, sekarang dengan alat ini ya bisa dia pantau dari jarak jauh, bahkan melalui HP-nya juga bisa. Ya, dengan tentu biaya lebih kecil. Menggaji 12 orang dengan menggaji 3 orang ya tentu sangat jauh di press gajinya. Ya, kira seperti itu. Nah, itu keuntungannya. Tapi tentu selain keuntungan terdapat juga kerugian ya. Seperti misalnya compatibility. Tidak ada standarisasi, ya, tidak ada standar IoT ya, karena itu dibuat itu berdasarkan kebutuhan ya, bukan berdasarkan keinginan. Jadi bisa saja setiap orang itu setiap perusahaan membutuhkan perangkat yang berbeda-beda, sehingga memang harus dibuatkan ya, tidak sama seperti misalnya komputer yang kita pakai ya, dia diproduksi secara standar, tinggal diisi program sesuai dengan kebutuhan. Kalau IoT ini ya memang diproduksi untuk per kasus ya. Ya, makanya itu salah satu risikonya ya, karena memang harus dibuat dari awal untuk setiap permintaan atau pembeli atau vendor. Kemudian yang kedua, di balik kemudahan yang disajikan, di sana ada sebuah IoT modul yang dirangkai secara kompleks untuk menerima dan mengolah informasi dan alat tersebut. Memerlukan tenaga ahli untuk merawat secara berkala agar sistem tetap berjalan. Ya, namanya elektronik tentu suatu saat bisa saja rusak. Ya, salah satu resikonya kalau tidak ada tenaga ahli untuk di bidang itu, ya maka itu bisa salah satu masalah juga. Ya, karena memang jadi memang harus ada tenaga yang siap untuk melakukan perawatan berkala. Apalagi kalau dibuat oleh orang lain dan putus kontrak, tiba-tiba ada masalah ya. Kalau diberikan orang lain untuk menangani itu sama saja mulai dari nol, ya. Tetapi kalau yang memproduksi disuruh melakukan perawatan, ya tentu dia tahu ya mana harus dilakukan perawatan berkala. Kalau rusak bisa langsung ditebak, oh daerah sini atau bagian ini yang rusak. Yang ketiga itu keamanan, safety-nya. Ya, karena ini pemanfaatan internet, ya kita tahu bahwa internet itu adalah jenis jaringan terbuka, siapa saja boleh mengakses dan kapan saja boleh mengakses, maka harus memberikan safety yang tinggi, ya. Ya, karena semua perangkat dan program komputer rawan akan ditindaki hacking ya, atau ditindaki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau biasa kita sebut hacker. Jadi memang pengamanannya minimal protokol atau IP yang digunakan itu tidak dipublikasi secara meluas. Nah, itu atau jadi intinya memang harus kita jaga keamanannya, karena kalau tidak maka siapa saja boleh mengakses dan boleh mengotak-atik kalau tidak bagus security-nya ya, terutama yang berhubungan dengan data-data informasi atau database yang disiapkan. Ya, oke, sekira itu saja materi. Sekira ini adalah pengenalan IoT. Kira sudah sangat jelas.